podcast Kecapi Journey dan kali ini kita kedatangan seorang teman kita yang sering sekali memenangkan lomba dan dia ini cukup berprestasi terutama di bidang akademik bahasa Inggris. Langsung saja, halo Kak Joel. Halo. Kemarin kan Kak Joel ini baru aja habis ikut lomba kan, dan rasanya gimana sekarang Kak Joel? Apa kondisinya masih tetap semangat? Apa udah mulai merasakan capek, pengen istirahat dulu gitu? Enggak lah, gue masih jiwa berkompetisi gue masih semangat, tapi ya karena itu sudah mau tahun di turnamennya tahun depan lagi. Tapi aku yakin tahun depan akan menaruh effort lebih banyak untuk bisa dibahas. Siap. Dan by the way, Kak Joel ini kemarin baru aja beberapa waktu yang lalu dia ini menang lomba tingkat nasional di bidang public speaking bahasa Inggris dan dia dapat juara 3, dan itu menurut Kak Joel itu sangat-sangat membanggakan nggak? Ya lumayan membanggakan sih, membanggakan. Wah. Dan apalagi di umur Kak Joel yang masih 15 tahun ya, dia masih kelas 1 SMA tingkat nasional, walaupun juara 3 tapi itu sangat-sangat membanggakan dan semua anak itu bisa sampai ke titik itu ya guys. Dan bagaimana perasaan Kak Joel menjadi siswa yang berprestasi? Kalau juga berprestasi ya, aku nggak tahu berprestasi amat di sekolah. Tapi yang aku tahu satu hal adalah saat aku ingin mencapai sesuatu, aku tuh benar-benar mengeluarkan yang namanya extra mile atau effort yang lebih besar. Dan dengan begitu kesempatan untuk menang kayak eagerku itu jadi naik gitu loh untuk terus melakukan sesuatu. Ya, siap. Berarti Kak Joel ini di setiap perlombaan itu harus selalu melakukan yang namanya effort ya kan? Iya. Ya, karena menurut aku juga ya guys, tanpa effort itu bakal kayak terpaksa gitu, tertekan setiap mengikuti lomba. Dan suasana seperti apa yang mendukung Kak Joel belajar dengan nyaman sehingga kakak sampai bisa ke titik juara tingkat nasional itu? Suasana belajar apa yang membuat aku nyaman? Sebenarnya aku ini orangnya ada rada-rada dikit ADHD ya. Tapi yang membuat aku nyaman dalam belajar adalah aku mengusahakan semua all my surroundings, semua hal yang di sampingku itu benar-benar tidak mengganggu konsentrasiku. Kadang dalam belajar itu ya gimana pun ruangan yang tenang itu konsentrasinya lebih enak. Begitupun juga untuk beberapa orang yang mungkin ribut, baru harus dengar lagu, baru konsentrasi. Tetapi menurut saya untuk nyaman kok pribadi ya aku all my surroundings aku pastikan tidak mengganggu. Nanti Kak Joel memang kalau belajar kebanyakan di tempat yang Kak Joel sendiri, di ruangan sendiri gitu ya Kak? Iya. Kak Joel, menurut kakak Kak Joel itu terganggu nggak kalau misalnya belajar di tempat? Contohnya kan ada beberapa tipikal orang yang merasa nyaman kalau belajar misalnya contohnya di taman atau di kafe, pokoknya di tempat kopi gitu. Kak Joel, menurut Kak Joel nyaman nggak belajar di tempat seperti itu kalau menurut Kak Joel? Personally aku kalau sama crowded mungkin aku suka, tapi kalau misalnya aku mau full concentration, aku lebih suka di ruangan yang lebih sendiri. Tapi kalau misalnya di public area, aku juga bisa konsen kalau mendengarkan kayak kadang lagu-lagu, pakai headset segala macam. Ya aku enjoy prosesnya. Tapi tetap lebih nyaman di tempat pribadi gitu ya karena kakak sendiri gitu. Dan bagaimana cara Kak Joel mengatur waktu agar selain berprestasi juga agar bisa punya waktu untuk berkumpul dengan teman, bermain, itu gimana cara kakak memanage waktunya? Berkumpul dengan teman ya segala macam. Menurutku managing time itu adalah sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan aspek manusia. Karena kalau misalnya kita lihat orang-orang sukses di dunia ini, orang-orang kaya, mereka ini adalah orang-orang yang sudah melewati sebuah proses di mana mereka itu bisa memanage time-nya mereka. Tapi bukan hanya memanage time-nya mereka, tetapi dalam managing time-nya itu mereka bisa melakukan hal-hal yang efektif dan efisien. Nah, dengan begitu hal yang mereka lakukan itu lebih lancar daripada orang yang membuat pekerjaan itu menjadi susah ya. Jadi ya gimana caranya aku memanage waktu ya, aku selalu menyempatkan ya, aku selalu membagi-bagi, cari kondisi yang cukup enak. Tapi ya buat aku ya, aku kan orangnya agak jarang jalan-jalan segala macam gitu. Jadi ya gitu lah. Berarti mengatur waktu secara efisien itu sangat-sangat berpengaruh dalam belajar ya Kak? Kan karena kan dalam sehari kan ada 24 jam. Kalau full belajar 24 jam juga kadang otak bisa enak gitu. Kadang mungkin kalau otaknya bisa berasap ya berasap karena saking sudah overload yang belajar ya Kak. Dan apa yang Kak Joel lakukan untuk mempertahankan gelar prestasi kakak ini? Mempertahankan gelar dan prestasi ya. Jadi gini, aku pernah menang 2 kali berturut-turut dalam sebuah perlombaan. Sebenarnya intinya dalam menjaga sebuah gelar itu
kita itu harus melakukan sesuatu yang lebih wow dibanding peserta lain, tetapi juga melakukan sesuatu yang lebih atraktif dan wow dibanding yang tahun lalu. Jadi pastikan setiap kali kita maju dalam sebuah kompetisi, kalau apalagi kompetisi itu secara publik di depan banyak orang, pastikan kita itu memegang perhatian orang, pastikan attention orang itu ke kamu, karena dengan begitu orang itu akan mengingat. Karena jujur ya, dalam perspektif saya, kalau misalnya dalam lomba-lomba public speaking, mau bahasa Indonesia, pidato segala macam, satu peserta itu kan tadi dikasih waktu 5-7 menit. Pasti juri itu lama-lama bosen kalau udah 40 peserta. Pasti yang awal-awal mungkin dihafal, yang akhir-akhir nanti lupa di tengah-tengah. Nah makanya dalam sebuah perlombaan, sebuah kompetisi, terutama yang publik, usahakan adalah selalu mendapat attention, selalu mendapat sebuah perhatian, selalu mendapat sebuah lirikan dari juri, mendapatkan perhatian mereka. Oh iya, kayak gitu ya. Dan apa yang memotivasi Kajol selama ini untuk tetap semangat mengikuti setiap perlombaan, setiap turnamen? Nah, yang memotivasi aku ya, pastinya juga sebuah keinginan untuk mengachieve sesuatu, mendapatkan gelar sebuah penghargaan. Tetapi menurutku yang memotivasi saya paling utama adalah ibu saya. Ibu saya ini adalah wanita ajaib yang sudah memenangkan banyak perlombaan. Oh iya, iya. Jadi yang buat kakak untuk tetap semangat, salah satu motivasinya itu adalah ibu kakak ya kak. Ya. Dan bagaimana cara Kajol untuk menghadapi setiap pesaing-pesaing? Apakah Kajol punya metode khusus dalam setiap pelajaran Kajol? Karena kan di setiap perlombaan, di setiap sesi-sesi tahunan itu pasti pesertanya lain-lain kan. Ya. Mungkin ada yang 2019 kesulitannya cuma 20% dan mungkin di 2020 itu meningkat. Gimana cara Kajol untuk tetap supaya bisa bertahan, bahkan bisa menjuarainya semakin meningkat setiap tahun? Oke, kunciku dalam sebuah perlombaan adalah be as comfortable as you can. Jadilah senyaman mungkin, and be as confident as you can. Jadilah sepede mungkin. Karena dalam sebuah perlombaan adalah ketegangan itu adalah salah satu kunci banyak orang itu kalah. Karena banyak orang itu bisa mengetik dan menyiapkan sesuatu yang sangat bagus dan matang, tetapi tidak banyak orang memiliki yang namanya kemampuan untuk berbicara. Nah makanya metode saya untuk tetap tetap mempertahankan atau tetap bisa tetap menjaga sifat kompetitif saya adalah saya menjadi senyaman mungkin dan sepede mungkin ya. Contohnya kayak di perlombaan saya yang lalu, agar saya senyaman mungkin saya menggunakan beberapa aksen, contohnya aksen orang India, aksen orang Inggris, orang Amerika. Nah semua itu dilakukan agar saya itu senyaman mungkin. Bahasa tubuh kamu, lakukanlah yang senyaman mungkin. Karena kalau misalnya kita tegang, itu pasti poin berkurang satu sekian. Menurut kakak, seorang siswa itu wajib nggak untuk memiliki prestasi? Karena gini, kebanyakan orang tua itu kan ingin anaknya tuh memiliki prestasi, bahkan harus berprestasi di setiap bidang. Contohnya di sekolah dia ada 10 mapel, ada 10 mata pelajaran kan. Orang tuanya ini pingin dia di setiap mapel itu harus berprestasi. Bagaimana menurut kakak tentang hal itu? Menurutku, apakah seorang siswa wajib untuk berprestasi? Tidak. Karena menurut saya gelar-gelar itu tidak menjamin sebuah kesuksesan. Sekolah itu tidak menjamin yang namanya kesuksesan. Apa juga kayak orang tua yang memaksa 10 mapel harus bagus semua. Menurut saya, ya janganlah kayak gitu. Menurut saya yang paling benar adalah kalau misalnya seorang siswa itu memiliki 2-3 pelajaran yang dia sangat suka dan memiliki sebuah bakat, maka fokuslah dalam 3 hal itu atau 2 hal itu atau apapun lah itu. Tetapi untuk mendorong seseorang menjadi perfect itu tuntutannya tinggi banget ya, dan kadang dalam sebuah tuntutan itu banyak siswa-siswa yang malah nggak tahan, baru jadi stres. Tapi ya apakah wajib? Menurutku enggak. Jadi minimal yang penting kita memiliki sebuah bakat, dan tetapi untuk apa harus wajib? Nah, gitu ya. Dan apa pesan Kajol untuk para anak-anak di rumah sana, anak-anak yang nonton video ini, apa pesan Kajol kepada mereka yang mungkin saat ini sedang berambisi untuk mengejar prestasi yang mereka minati? Menurutku ya kalian harus melakukan yang namanya extra mile, mengerjakan sesuatu yang lebih dari peserta lain, mengeluarkan effort yang lebih.
Dan bahkan kalau misalnya hasilnya masih belum menyenangkan, lakukan lagi lebih dan mempersiapkan lagi lebih. Jangan pernah berhenti menyerah, karena kita nggak pernah tahu kesempatannya itu kapan. Contohnya kayak barusan ada peserta Olimpiade yang mengikuti Olympic Games selama bertahun-tahun dan gagal, dan akhirnya dia berhasil di tahun kelima atau anaknya. Makanya dalam sebuah kompetisi itu tetap gigih dan pelajari, dan ingat kalau misalnya kita ingin mencapai sesuatu, maka kita harus mengeluarkan effort dalam hal itu. Dan itu ya guys, untuk kita mencapai sebuah prestasi itu nggak cuma harus belajar, ada banyak poin-poin, ada banyak hal yang kita harus kita harus ikuti. Kalian harus bisa memanage waktu kalian, bisa mengatur waktu kalian seefisien mungkin, dan harus bisa cari motivasi apa sih yang buat kalian itu pingin untuk mendapatkan gelar prestasi tersebut. Dan yang pasti jangan pernah mengikuti sebuah perlombaan karena kalian terpaksa, karena nanti hasilnya itu nggak bakal bagus, hasilnya itu nggak bakal sesuai yang kalian ingini. Intinya adalah ikuti apa yang kalian mau, just what you want to do. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan, jika kita menginginkan hal tersebut, jika kita minat terhadap hal tersebut, pasti ada effort yang lebih untuk melakukan hal tersebut. Itu aja podcast kali ini. Terima kasih kalian sudah nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.